Kembali ke gereja yang sekarang sedang viral, yang ada di Ponorogo, Pak. Ini mesti harus hati-hati. Seperti Apa salah. Terus untuk yang di Ponorogo itu kan tentang pendirian gereja. Jadi bukan ditutup itu. Kita udah 2 jam loh ini. Jadi salah informasi selama ini gitu. dan dimediasi, ya ada juga wartawan-wartawan Jawa Pos ini yang turun, Pak. Mereka itu independen. Saya melihatnya cukup bagus. Bukan. Yang Jambi pun kita sudah pernah bahas di sini, nggak salah informasi. Itu masalahnya IMB kita tahu. Mesti harus cermat dulu soal perizinannya. Ya kan perizinannya apakah sudah benar, sudah dilakukan. Menyajikan berita independen. Bagus, lihat Bagus aja ya Pak Jawa Jawa Pos Pos, ya Pak. Pak. Bisa tolong Oh, di-share screen Pak Indro. Pak Indro pakai PC atau aduh, pakai saya nggak handphone? pakai laptop, Pi. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Pak Senior dulu, Pak. Ya, Pak Senior dulu. Ya, Ya, terima silakan Pak kasih. Senior. Sorry, Terima tadi kasih Pak terlewat. Paul waktunya. Kalau masih ada Pak Joshua Tewu, selamat malam. Shalom semua buat Masih. teman-teman, Pak. Selamat malam, Pak. Kalau kita kembali kepada Gereja Yasmin, saya ada sedikit setujunya dengan Pak Joshua Tewu karena ini politisnya sangat kuat, Pak. Tapi kalau kita kembali ke gereja yang sekarang sedang viral, yang ada di Ponorogo, Pak, ini mesti harus hati-hati. Seperti tadi Bapak lawyer ya, Bapak lawyer untuk melakukan class action ke Ponorogo. Karena ini kasus sudah ditanganin, Pak, oleh pemerintah Kemenak yang ada di Ponorogo, Muspika, semua ini sudah pada turun. Dan dimediasi, ya ada juga wartawan-wartawan Jawa Pos ini yang turun, Pak. Mereka itu independen. Saya melihatnya cukup bagus. Satu, mesti ya harus, ini kan karena wartawan juga menjadi viral kayak begini kan. Dihantam kromo, jadi seolah-olah dia minoritas ditekan. Tapi di balik itu, mesti kita lihat dulu, Pak. Kita mesti harus cermat dulu. Kalau gereja ini kan memang sensitif. Mesti harus cermat dulu soal perizinannya. Ya kan perizinannya apakah sudah benar, sudah dilakukan. Kalau menurut saya yang menjadi kendala semua permasalahan soal gereja, mendirikan gereja, itu hanya satu. Kalau saya boleh usul kepada lawyer tadi, ya kan itu mengajukan atau dia berbicara kepada presiden, karena kedekatan dia kan dulu kan sebagai ya orang dekatnya presiden lah untuk sekarang ini dia harus berbicara kepada menteri untuk mencabut SKB 2 menteri, Pak. Ini cikal bakalnya itu di situ. Itu yang akan digunakan selama-lamanya kalau itu tidak segera dicabut. Ini untuk yang di Ponorogo, Pak. Di Ponorogo itu problemnya juga di situ, Pak. Memang dia juga mempunyai izin atau belum, kita di sini kan belum tahu. Ya kan? Karena dia memang menempati rumah itu cukup besar memang. Dan sekarang dia siapkan 2.500 meter, cukup besar. Itu area itu ada 1 hektar. Ya kan? Jadi memang dibuat sekretariat. Begitu kemarin dipasang spanduk untuk melawan mereka tidak boleh ada pendirian gereja itu terlalu menyolok dan provokatif, itu spanduk juga sudah dicopot. Jadi dicopot dua-duanya antara tiap plang sekretariat gereja Betani di Ponorogo, Jalan Tamrin dengan spanduk yang besar itu dua-duanya dicopot. Itu jangan provokatif. Dan saya rasa ini harus dilakukan satu. Pertama cabut dulu SKB 2 menteri. Itu yang menghalangi, Pak. Karena apa? Memang dia ada jemaat cukup banyak nih. Saya fokus ke Betani ya. Itu ada 140 jemaat yang dia ajukan. Berarti sudah memenuhi syarat. Tapi 90 aja sebenarnya sudah memenuhi syarat. Yang repotnya ini kan 60 orang, berarti 6/9 itu harus tanda tangan orang di sekitar situ, Pak. Sedangkan sekarang jemaat yang ada di Betani itu di luar RW daerah tersebut. Ini yang menjadi masalah. Gitu loh. Ini yang menjadi masalah ini soal SKB 2 menteri aja. Kalau SKB 2 menteri dicabut dan gereja boleh berdiri sebanyak-banyaknya, masjid boleh berdiri sebanyak-banyaknya, dan kalau umat semua lari ke tempat ibadah, saya rasa kriminalitas akan menurun. Kekerasan akan menurun. Mengapa dilarang orang mau berbuat baik? Kecuali gereja itu dijadikan sarang mafia, masjid itu dijadikan sarang berkumpul untuk demonstrasi. Nah, itu baru tidak benar. Itu harus ditertibkan juga, Pak. Mengapa sekarang ini tempat ibadah dijadikan suatu alat
sarana politik. Saya bilang sarana politik. Moga-moga gereja tidak dilakukan. Gitu. Ya ini yang kita minta kepada pemerintah. Pemerintah harus fair dong. Karena kasus seperti kemarin saja, yang misalkan kayak di Bogor, itu semua berkumpulnya selalu di masjid, Pak. Itu selalu begitu. Itu yang kita harapkan. Pemerintah harus konsentrasi supaya umat yang namanya beragama, mau agama apa saja, itu harus ditertibkan deh. Ya kan? Yang Muslim harus begini, yang Kristen harus begini. SKB 2 Menteri coret dulu, cabut dulu. Baru semuanya akan jalan. No problem itu siapa yang kena itu orang-orangnya masih ada sampai sekarang. SKB 2 Menteri itu masih ada. Kalau Yasmin sebelum menteri yang sekarang ini ada gitu loh. Jadi harapan SKB 2 Menteri cabut dulu. Enggak 2 menteri, Pak. SKB 3 Menteri rumah ibadah. Ya, itu ada yang 2 menteri aja yang belum dicabut, Pak. SKB 2 Menteri itu kan antara Menteri Agama dan Mendagri, Pak. Yang dengan persyaratan gereja boleh berdiri dengan 90 jemaat minimum, terus 60 orang minimum harus tanda tangan orang di sekitar gereja itu. Itu. Ini yang menjadi masalah kan begitu, tanda tangan orang di sekitar itu. Lah ini sekarang mereka yang di sana itu 4 RT 2 RW menolak, Pak. Karena mereka itu tidak beribadah di tempat tersebut. Saya tidak tahu. Mungkin dia denominasinya mungkin dari gereja lain, bisa juga. Tapi dia mempunyai 140 jemaat yang sudah memenuhi syarat. Gitu loh. Tapi kalau SKB 2 Menteri hilang, nggak perlu tanda tangan di sekitar situ deh. Kalau pemerintah mengizinkan, kalau ada bentrokan, saya setuju dengan peta Maluku. Itu berarti provokator. Gitu loh. Yang namanya FUI ini kan begitu. Dan FKUB pun, saya bilang itu melempem untuk yang mereka golongan di luar non-muslim. Karena apa? Mereka sudah diayomin loh. Sekarang ini ya kita boleh tahu wakil presiden adalah kita tahu mereka lebih condong yang di tetangga sebelah. Tapi dia kemarin mengayomi loh. Forum Komunikasi Umat Beragama ini cuman berani nggak bersuara seperti yang Pak Joshua Tewu tadi bilang. Yang dari Kristen ini berani nggak bersuara supaya dia ada keseimbangan di dalam itu. Sudah difasilitasi dan berbicara langsung dengan wakil presiden di istana. Itu. Tertibkan juga sekalian bahwa sekarang itu tempat ibadah jangan dijadikan untuk demonstrasi atau berkumpul demonstrasi. Itu loh. Ini kan yang membuat masalah jadi sedikit-sedikit begitu luar semuanya kumpul. Itu kan tidak bagus, sudah menyeleweng daripada ajaran gitu loh. Rumah ibadah tidak boleh berpolitik intinya begitu. Ya, rumah ibadah jangan berpolitik. Kalau dia keluar dari tempat ibadah mau berpolitik pribadi-pribadi itu monggo. Tapi kalau tempat ibadah dijadikan suatu politik, saya bilang itu tidak benar. Itu tidak benar. Saya bilang SKB 2 Menteri cabut dulu. Gereja aman. Kalau belum dicabut itu adalah kendala. Gitu. Oke. Ya menurut saya begitu Pak Paul. Ya, ini lanjut dulu. Sebentar, ini lanjut aja dulu Pak Endro Suryanto dulu supaya maju. Oke, nanti kita balik ke kohos semua. Oke, Pak Endro Suryanto luar biasa Pak Le. Toh kita walaupun dipindah juga masih tetap bisa beribadah. Apa sih susahnya? Akan demikian ya. Gak apa-apa. Kita bisa beribadah justru lebih kuat lagi daripada kita tetap berpegang teguh pada pendirian, nggak mau pindah, nggak apa-apa pindah, nggak masalah. Terus untuk yang di Ponorogo itu kan tentang pendirian gereja, jadi bukan ditutup itu, kita udah 2 jam loh ini, jadi salah informasi selama ini gitu. Jadi tidak Pak, informasinya kita udah kasih tahu bahwa itu sudah ada solusi, itu sudah kita upload Pak. Nih ya. Nggak salah informasi Pak, itu informasinya sudah akurat benar Pak. Yang kita terima itu tidak ada yang salah Pak. Nih, saya tunjukkan ya. Ini udah kita upload udah lama ini Pak. Nggak salah informasi tidak. Kita di sini tidak mungkin salah informasi karena kita selalu lihat ini ya, press conference kayak Yasmin gitu ya. Ini pertama kali saya yang upload, lalu kemudian Pavel dan lain-lainnya ikut upload ya. Dan nah itu ya, terus ini ya, press conference-nya ini ada 1 jam ini. Nah, ini antara GKI Yasmin sama dan lain-lain tuh. Ya itu sudah. Jadi sudah tahu kita solusi itu kita sudah ngerti Pak. Sudah nggak ada Pak, nggak ada yang salah informasi Pak Endro. Yang Jambi pun kita sudah pernah bahas di sini, nggak salah informasi. Itu masalahnya IMB kita tahu bahwa dulu waktu kita bahas yang Jambi itu
Yang Jambi itu kita sudah bahas bahwa itu memang ada gereja yang berkhianat, kita sudah tahu. Sudah ngerti, dulu kita udah bahas di sini juga yang masalah gereja di Jambi, 3 gereja ditutup sudah kita bahas di sini juga. Juga termasuk yang yang HKBP Jombang semua itu udah kita bahas di sini. Termasuk yang di Bekasi segala macam, informasi-informasi yang Ponorogo ini yang kita belum dapat informasinya. Yang maksud saya Ponorogo Pak Paul, Ponorogo. Jadi yang Ponorogo ini kan baru kita bahas. Jadi bukan salah informasi, tapi kita sedang mencari informasi. Nah, tetapi memang masalahnya adalah keputusan semua itu kan harusnya bukan. Jadi begini Pak, kalau tadi saya langsung potong Pak. Kalau saya nggak setuju kalau kita ngalah saja. Oh bukan, ini bukan masalah ngalah Pak. Nah, kita kan kalau pagi sudah berdoa, kalau malam siang jangan marah-marah. Oh bukan Pak, saya kalau pagi jadi gembala, kalau sore, kalau malam saya jadi nabi Pak. Nah, itu memang ininya saya Pak. Naturnya saya, kalau pagi jadi gembala, kalau malam jadi nabi Pak. Gitu Pak. Kalau pagi tidak boleh gubrak-gubrak, tidak boleh bicara politik. Begitu kita malam, kita cerita semua, buka sini semua. Jus buka, gubrak-gubrak, olahlah bebe Pak. Gitu ya. Jadi kalau pagi nggak boleh bicara politik sama sekali, karena kita sedang menenangkan hati mencari Tuhan. Kalau udah siang sore begini kita gaspol Pak, nggak pakai rem Pak. Rem harap teman-teman harap sabuk pengaman dipakai, rem semua diblongke semua. Haleluya. Turun mesin dulu. Silakan Pak Indro lanjut. Jangan kebablasan. Turun mesin. Iya. Enggak, kalau di Betani Ponorogo memang sekarang ini baru jadi polemik aja. Tapi pemerintah daerah sudah turun tangan semua. Pemerintah daerah sudah turun tangan dan Jawa Pos menyajikan berita independen. Bagus, lihat bagus aja ya, Jawa Pos ya. Pak, bisa tolong di-share screen Pak Indro. Pak Indro pakai PC atau pakai? Saya nggak pakai laptop. Aduh. Tapi saya share screen ke ini ya. Ke chat ya. Oke. Kirim ke chat saya sajikan di sini ya. Ke WA aja. Jangan ke WA. Nanti ke live chat di Zoom aja, Pak. Oh ya. Oke. Kalau ke WA saya mesti minta waktu sebentar Pak Pastor Yesua, silakan Pastor Yesua. Lanjut. Ya, sebelum saya pamit sedikit ini aja statement aja bahwa saya setuju kita punya semangat heroik membela kekristenan kita sebagai orang juga yang punya hak di Indonesia. Di satu pihak juga kita mengkritisi kebijakan pemerintah termasuk kalau ada kelemahan di aparatur negara termasuk TNI dan Polri, oke. Tapi kita diberikan himbauan supaya bijak. Terus yang terakhir yang saya cuma mau katakan Pak Paul bahwa untuk kasus Jasmine dan rumah ibadah yang lain, apalagi khusus GKI Jasmine yang sudah dapat solusi sebenarnya, saya pikir bukan soal mengalah atau tidak mau mengalah Pak Paul dan teman-teman ya, hanya pertujuan, kita kembali kepada tujuan. Pendirian rumah ibadah itu tujuannya supaya umat bisa beribadah kan. Kalau sebenarnya sudah ada solusinya mereka bisa beribadah, sebenarnya tidak perlu lagi terlalu idealis kita untuk mempertahankan menang kalah dan soal harga diri dan sebagainya. Itu saja dari saya, semoga ini bisa menjadi semacam masukan saja. Om Paul dan teman-teman, saya mohon maaf saya mesti mengundurkan diri karena saya kurang sehat sebenarnya, saya mau istirahat sedikit ya Pak. Sambil saya nonton dari Jawa, dari luar aja saya nonton Pak. Makasih, Tuhan berkati Pak Paul. Luar biasa. Ya, saya langsung tanggapi bahwa sebetulnya ini bukan masalah menang kalah, tetapi selama ini Pak Tambunan terlalu berisik, saya mute ya Pak. Oke. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.